Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk kesempatannya sekali lagi kepada saya pada hari ini, mohon izin kepada Bapak Moderator, Dr. Ahmad Yusri, Spesialis Jantung Pembuluh Darah Konsultan, dan sebagai moderator dan panelis juga Dr. Ria Asria, Spesialis Jantung Pembuluh Darah, sebagai panelis pada hari ini. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk sharing kembali pada sesi ke-8 mengenai Women and Cardiovascular Disease Part 1 yang nanti Part 2-nya minggu depan. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua, untuk bagi dalam pelayanan kita sebagai tenaga medis. Baik, mari untuk mempersingkat waktu kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Oke. Kita buka dari editorial dari sebuah dokter namanya Bernardine Henley yang dari NEJM, yaitu adalah Yen-Fol Syndrome, di mana di abad ke-19 ada seorang wanita namanya Isaac. Dia harus menyamar sebagai laki-laki untuk datang ke sekolah untuk belajar Talmud, ini belajar agama ya. Untuk menjadi laki-laki di sana, seorang perempuan harus mengorbankan banyak hal supaya tidak dianggap sebagai masyarakat second class. Dan itu menjadi problem tidak hanya dalam edukasi, dalam kegiatan persekolahan, kuliah, bisnis, research, bahkan sampai healthcare. Nah, apakah Yen-Fol Syndrome ini masih ada sampai sekarang, dan disparitasnya, perbedaannya antara treatment laki-laki dan perempuan, khususnya dalam pelayanan kardiovaskular ini ada? Nah, nanti kita lihat beberapa fakta-fakta menarik di slide-slide selanjutnya. Oke, outline pada minggu ini adalah cardiovascular disease in Indonesian women, CVD prevention in women, CAD in women, dan maternal cardiovascular disease, khususnya di heart failure, in pregnancy, dan kardiomyopati, ya, PCM. Selanjutnya, untuk yang minggu depannya ada beberapa topik bahasan yang tidak kita bahas minggu ini. Nah, untuk permulaan, Indonesia sendiri mempunyai grup atau working group namanya Indonesian Women of Cardiology, tahun 2012 dibentuk. Ini ada YouTube-nya juga, ada edukasi dan webinar mengenai penyakit-penyakit wanita, khususnya penyakit jantung pada wanita khususnya, karena unik spektrumnya dan untuk pencegahan tata laksananya juga ada. Pedomannya juga di tahun 2015 sudah keluar, dan beberapa slide saya ambil sumbernya dari sini. Oke, di dunia sendiri bagaimana? Faktanya adalah women and heart disease ini sesuatu yang masih belum selesai ternyata problemnya. Bahkan 1/3 dari semua adult women semuanya suffer from cardiovascular disease. Dan sejak tahun 1984 semua tingkat kematiannya lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, di tahun 2012 56% ya, lebih tepatnya ini cause of death-nya karena CVD ya, perempuan pada perempuan. Di Indonesia tidak jauh berbeda, data menunjukkan data serupa di mana kematian di Indonesia pada perempuan dengan heart disease lebih tinggi daripada laki-laki, walaupun datanya belum semuanya terregister dengan baik. Maksudnya mungkin banyak data-data yang belum terdata, sehingga banyak kejadian-kejadian ACS pada perempuan yang sebenarnya ada tapi ya belum termonitor dengan baik. Ya. Jadi heart disease masih pembunuh nomor 1 daripada perempuan. Ya. Nah, sebelum kita bicara tentang penyakitnya, bagaimana memprevent supaya tidak terjadi CAD atau cardiovascular disease pada perempuan. Ini ada State of the Art Review tahun 2020, tahun lalu, dari American College of Cardiology, bagaimana memprevent cardiovascular disease pada perempuan. Apakah tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan? Apakah no smoking, weight reduction, regular exercise, control of weight, high blood pressure, dan reduction in high cholesterol cukup? Nah, kita bisa lihat. Ternyata memang itu menjadi faktor risiko tradisional yang tidak bisa dipisahkan dari laki-laki dan perempuan. Namun emerging atau non-tradisional CVD pada perempuan sendiri ada kekasan di mana preterm delivery, hypertensive disorder of pregnancy, gestational diabetes, atau immune disorder, breast cancer treatment, depression, ini menjadi faktor risiko tersendiri pada perempuan yang meningkatkan risiko kardiovaskular. Kita bisa lihat di slide ini bahwa diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, obesity, physical inactivity, dan smoking, bila semuanya ada pada perempuan, ini sangat meningkatkan risiko CAD atau coronary artery disease dibandingkan laki-laki.
Nah, sehingga bagannya intinya adalah seperti ini, traditional risk factor yang kita tahu sudah ada seperti usia lanjut, hypertension, smoking, dyslipidemia, dan lain-lain, ditambah pregnancy outcomes, atau immune disorders, chronic kidney disease, cardiotoxic chemoterapi, contohnya pada breast cancer, hormonal factors, postmenopause, PCOS, obesity, semuanya ini plus dengan education, income, region tempat pasien tersebut tinggal, psikososial risk, depression, anxiety, segala macam bisa meningkatkan risiko inflamasi pada pembuluh darah, termasuk di pembuluh darah jantung, koroner, sehingga menyebabkan endothelial dysfunction, menyebabkan subclinical atherosclerosis, dan menyebabkan juga cardiovascular disease di kemudian hari. Ini tahun lalu ya dipublish. Ini contoh-contoh pada pregnancy yang menyebabkan peningkatan risiko cardiovascular disease, contohnya hypertensive disorder of pregnancy, gestational hypertension, preeclampsia, dan segala macam yang lain. Ini kita bahas sedikit di sesi ini, selanjutnya di sesi selanjutnya di minggu depan. Hypertension in women bagaimana? Ya, increase memang setelah menopause dan dapat di-prevent dengan maintain normal BMI, moderate salt intake, physical activity yang baik, dan no more drink alkohol satu minuman dalam sehari ya. Ini screening ambulatory blood pressure monitoring, targetnya sama, laki dan perempuan 130/80. Ini sama seperti yang saya presentasikan pada saat hypertension ya. Cara menstopnya bisa menggunakan DASH diet, mungkin tidak perlu saya ulang. Jadi intinya banyak makanan yang tidak berlemak dan low karbohidrat, dan banyak low sugar, sehingga mengurangi risiko, dan salt ya, mengurangi risiko hypertension. Bagaimana dyslipidemia pada perempuan? Memang pada laki-laki mempunyai atherogenisitas dari LDL yang lebih besar daripada perempuan dengan smaller LDL particle, tapi walaupun demikian HDL pada perempuan memang cenderung lebih tinggi daripada laki-laki. Namun kalau HDL yang lebih tinggi 10 mg per desiliter daripada laki-laki itu, kalau kurang dari 50 mg per desiliter sudah meningkatkan risiko mortality. Ini ada penelitian yang perbedaan yang kita lihat dari tidak faktor LDL tapi HDL-nya juga. Dan triglycerid yang di atas 200 sampai 399 bisa meningkatkan risiko sampai 65%. Kalau LDL, lipoprotein A, semua LDL yang lain sama. Nah, untuk pregnancy sendiri bisa menginduce peningkatan total kolesterol, triglycerid, dan LDL. Pada saat menopause itu dapat meningkatkan risiko LDL juga, sama seperti laki-laki, sehingga karena partikelnya jadi lebih small dan atherogenik seperti itu. Jadi prevention untuk penggunaan statin bagaimana pada perempuan, yaitu untuk secondary prevention kalau pasien tersebut sudah memang ada TIA, serangan jantung, atau masalah pembuluh darah seperti itu, atau primary hyperlipidemia ya tetap monitornya dengan LDL, diabetes mellitus. Primary prevention usia 40 tahun ke atas dengan high risk di atas 20%, atau intermediate risk ya 7,5 sampai 20%. Ini di tabel scoring di ICVD prevention di waktu pemaparan mengenai hypertension saya sudah jelaskan. Untuk bagaimana pasien-pasien yang low risk ya, ini masih belum dianjurkan pada pasien dengan usia 40 sampai 75 tahun dengan low risk di bawah 5%, dan pregnant, karena pregnant ini statin adalah kontraindikasi absolut untuk diberikan pada wanita hamil ya, bisa menyebabkan embryopati. Nah, ini pengurangan 1 milimol per liter atau 18 mg per desiliter kolesterol saja bisa mengurangi risiko cardiovascular disease ya, baik itu perempuan dan laki-laki, semuanya sama. Ada penelitian. Nah, diabetes mellitus bagaimana? Kalau DM sendiri bisa menyebabkan komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular, dan ini dapat menyebabkan problem tersendiri pada wanita. Kita lihat contohnya, biasanya problemnya menjadi lebih severe daripada laki-laki. Condition spesifiknya apa? Ya, ada vaginal thrush, itching genital, sexual dysfunction, dan segala macam yang lain. Juga kalau misalnya ada pasien mengalami PCOS ya, pasien mempunyai PCOS, polycystic ovary syndrome, bisa meningkatkan high insulin levels, body ya bisa dapat meningkatkan risiko diabetes, walaupun tidak semua PCOS jadi diabetes ya, seperti itu. Jadi Kaltim sendiri Kalimantan Timur ternyata menduduki peringkat diabetes mellitus nomor 2 se-Indonesia, meningkat prevalensinya dari tahun 2013 ke 2018 ini di usia lebih dari 15 tahun. Bagaimana kalau berdasarkan jenis kelamin? Ternyata benar bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki untuk prevalensi adanya diabetes mellitus pada seseorang tersebut.
targetnya adalah HbA1c di bawah 7, semuanya sama, American Diabetic Association, ACC/AHA, dan ISC, dan hypertension sama 130/80, LDL-nya juga kalau bisa menurun minimal 50% dari pertama kali diperiksa. Atau kalau lebih bagus ya dengan moderate risk di bawah 100, high risk di bawah 70, very high risk di bawah 55. Aspirin hanya diberikan kalau very high risk atau high risk. Ini rekapnya. Dan pasien dengan kalau misal pasien tersebut sudah previously ada gestational diabetes mellitus, dapat meningkatkan resiko hypertension, ischemic heart disease, stroke, dan TIA pada orang tersebut. Kalau memang pasien tersebut ya sebelumnya ada gestational diabetes ya, jadi ini faktor risiko yang terkait ya. Ini increased mortality dan diabetes in women, pada diabetic dan non-diabetic women ya sangat meningkatkan risiko coronary disease, dan juga any CVD event, heart failure, coronary disease, myocardial infarction, dan coronary mortality. Aspirin tadi diberikan secondary prevention kalau misalnya memang sudah ada CAD, kayak TIA, TAD, dan tidak diberikan secara rutin pada healthy women tanpa major CVD risk factor, dan diberikan rutin setelah 70 tahun karena bleeding risk-nya kemungkinan akan lebih tinggi daripada yang pasien-pasien yang masih usia di bawah 70 tahun. Ya, yang masih perdebatan kalau misal pasien itu smokers, kalsium skornya di atas 100, dan carotid plaque, ada suboptimal kontrol lipid, blood pressure, dan risiko CVD-nya yang tinggi, atau low risk bleeding. Apakah kita tetap kasih? Ya, ini masih undang-undang kecepatan individualized. Pada pasien dengan atrial fibrillation, ya kita perlu tahu harus diberikan antikoagulan pada CHA score kalau perempuan ya di atas 3, ini indikasi kelas 1. Kalau misal kenapa? Karena dengan perempuan dengan AF dapat meningkatkan risiko stroke dan long term outcome dan permanent disability daripada laki-laki, dan mempunyai residual stroke risk yang lebih tinggi walaupun dengan well control VKA atau vitamin K antagonis atau warfarin. Nah, ini menjadi concern tersendiri. Jadi apalagi tidak diberikan antikoagulan dengan baik dan target therapeutic range dari warfarin tidak tercapai misalnya menggunakan warfarin. Dan novel oral antikoagulan atau misal ivaroxaban, dabigatran, apixaban yang lain tidak ada significant difference daripada laki dan perempuan untuk efektivitasnya. Dan ini ya ini untuk kelas 2 dan kelas 3 CHA skor yang di atas 3 sama dengan 3 female atau ya 2 female ini harus dipikirkan untuk diberikan antikoagulan dengan target yang cukup ya, yang maksudnya INR yang ingin hendak capai ya. Tapi kalau misal pasien tersebut sudah ada mechanical heart valve, ya diberikannya hanya yang vitamin K antagonis atau warfarin, tidak bisa diberikan yang novel oral antikoagulan. Oke, diet yang penting healthy eating, fruit selection-nya banyak buah, sayur, whole grains, legumes, fish, dan kurangi lemak-lemak seperti itu. Dan untuk BMI-nya bagaimana? Asian 18,5 sampai 22,9, lingkar pinggangnya di bawah 80 cm, dan weight loss-nya kalau bisa 10% dalam per minggu ya. Ini targetnya ya untuk memaintain healthy metabolism pada perempuan. Untuk physical activity bisa 30 sampai 60 menit dalam seminggu, bisa setiap hari. Dan apakah harus vigorous exercise? Tidak, karena walking dan versus vigorous exercise itu ternyata, atau exercise yang intens ternyata tidak mengeluarkan outcome yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang hanya walking. Walaupun kecepatan jalan kalau misalnya di atas 4 mph ini lebih cepat, lebih menurunkan resiko cardiovascular disease. Paling enggak memang 30 sampai 60 menit dalam sehari latihan kardio atau latihan jalan kaki minimal, dan untuk mengurangi resiko cardiovascular disease pada perempuan. BMI juga peningkatnya BMI dapat meningkatkan resiko kardiovaskular pada perempuan. Nah, untuk menopausal hormon terapi bagaimana? Ini masih dilakukan adalah kontraindikasi pada primary dan secondary prevention dari CVD karena masih debatable ya. Ada keuntungan dan kerugiannya antara pemberian hormonal terapi setelah menopause, apakah memproteksi kardiovaskular atau tidak, masih debatable, sehingga kesimpulannya masih kontraindikasi. Ini kesimpulan tahun 2020. Ya. Oke, kita masuk ke coronary artery disease in women ya. Bagaimana tren mortality dari perempuan dan laki-laki di United States ini tahun 2017? Memang sudah mulai menurun, dan laki-laki ya surpassing atau di atas perempuan di tahun-tahun terakhir ini.
Namun kita lihat trennya masih relatif tidak stabil, dalam artian kita belum tahu apakah bagaimana laki-laki dan perempuan di hari-hari ini. Belum ada data yang keluar yang saya dapat. Jadi ini memang dari dulu relatif lebih tinggi perempuan ya mortality-nya daripada laki-laki. Kok bisa? Nah, nanti kita bahas. Nah, ini penyakit kardiovaskular penyakit nomor 1 di dunia, tadi sudah disebutkan, dibandingkan dengan breast cancer. 1 dibandingkan 3 death, ini cardiovascular disease, breast cancer, 1 banding 38. Ya, tetap nomor 1 ada cardiovascular disease. Nah, ini mortality rates jauh di atas yang lain, penyakit yang lain, coronary artery disease 1 dibanding 3 dan breast cancer 1 banding 38. At any age, ya, di atas 40 tahun. Nah, ini bagaimana dengan clinical performance after heart attack. Jadi pasien dengan setelah heart attack dibandingkan laki-laki dan perempuan, ternyata pasien dengan yang perempuan ternyata kurang mendapatkan terapi yang maksimal dalam pemberian aspirin beta blocker kurang dari 24 jam dibandingkan laki-laki. Ini kalau nilainya kurang dari 1 artinya lebih optimal laki-laki. Kemudian untuk prosedural invasif, PCI, revaskularisasi segala macam ternyata tetap lebih banyak laki-laki. Dan door to needle, door to blunt time, perfusion terapi lebih optimal banyak pada laki-laki, mohon maaf. Untuk in hospital death surprisingly ya lebih banyak pada perempuan ini. Ya, yang satu-satunya lebih banyak pada perempuan adalah angka kematiannya. Ini tahun 2008. Nah, kalau pasien tersebut ternyata cardiac arrest di jalan menjadi seorang perempuan menyebabkan pasien tersebut kemungkinan kurang mendapatkan perhatian atau langsung diberikan CPR daripada laki-laki. Karena kemungkinan pasien tersebut, ya ini perempuan kita lebih reluctant atau tidak langsung kita berikan CPR karena takut ini menyalahi norma aturan, karena ini menyentuh woman clothing atau pakaian perempuan, menyentuh payudara kah atau bagaimana, dan tidak dilatih pada waktu kita CPR. Mungkin kita ingat pada waktu dilakukan BHD atau bantuan hidup dasar yang dipakai adalah mannequin, bukan woman queen ya, mannequin ya, tidak ada payudara segala macam. Tapi sebenarnya ini tidak bermasalah karena sebenarnya CPR adanya di tengah-tengah sternum, ya tidak menyentuh sampai bagian payudara. Jadi tetap sama perlakuannya laki-laki dan perempuan pada saat cardiac arrest gitu, seperti itu. Dan bagaimana potential explanation dan disparities CVD treatment in women-nya? Kadang-kadang kita bisa menyalahkan pasien. Wah, memang telat pasien itu datang ke rumah sakit. Atau pasien biasanya, pasien yang woman old, yang usianya lebih lanjut lah, yang biasanya datang ke rumah sakit untuk kena CVD, yang pasien muda-muda jaranglah kena CVD. Atau ya, women are less likely have and die from CAD. Apakah seperti itu? Dan female dan male pattern ternyata ada perbedaan untuk tipe-tipe dan gejala-gejala dan pola-pola penyakit CVD pada perempuan dan laki-laki. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, salah satunya adalah clinical trial pada women in cardiovascular disease, ternyata populasinya memang jauh lebih rendah daripada laki-laki. Dari tiap penelitian, coronary artery disease, heart failure, diabetes, hiperkolesterolemia, dan hypertension. Ini menyebabkan impact dari guideline semuanya ya tidak optimal pada dilakukan pada perempuan. Sampai tahun 2014 ya, di mana 2014 harus equal antara laki-laki perempuan, baik hewan coba sampai pada manusia ya, laki-laki dan perempuan. Dan ini berdasarkan guideline juga akhirnya pasien-pasien perempuan lebih kurang mendapatkan optimalisasi dari ACE, ARB, lipid lowering terapi, mempunyai blood pressure yang terkontrol pada saat pulang, dan door to blunt time untuk PCI ini fewer achieving door, maksudnya kurang mendapatkan angka yang nilai atau menit yang baik atau ya di bawah 90 menit daripada laki-laki ya. Dan sehingga meningkatkan in hospital mortality dan length of stay pada women daripada laki-laki. Ini nationwide inpatient sample tahun 2004 sampai 2011. Ini tadi sudah disebutkan longer time to treat women daripada laki-laki. Ini tren di negara Eropa dan Amerika. Kita di Indonesia kita belum ada data bagaimana, kita lihat di negara maju aja lebih rendah, bagaimana di negara kita gitu. Jadi kita harus saling merefleksi diri, dan sehingga menyebabkan sex difference ini menyebabkan rehospitalisasi pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Challenges-nya tadi delay in symptom recognition, misdiagnosed, obat-obatan kurang optimal, fewer counseling, less dan risk factor control untuk menyebabkan pasien tersebut banyak drop out pengobatan ataupun rehabilitasi, dan
sehingga meningkatkan mortalitas pada perempuan. Dan ini kita bisa lihat gambar klasik dari Netter. Ya, biasanya kalau kita belajar cardiovascular disease, ini gambarnya yang paling sering. Biasanya ini gambar laki-laki ya. Dan rokok, habis makan malam, kekenyangan, businessman, usia middle age seperti itu. Dan di picture bahwa penyakit kardiovaskular adalah penyakit laki-laki. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah problem di mana kita misinterpretasi cardiovascular disease hanya punya laki-laki. Sebenarnya tidak. Nah, ini kita lihat pattern-nya. Walaupun obstruktif CAD atau dari pemeriksaan angiografi yang stent yang pembuluh darah yang tersumbat pada coronary artery disease ini less likely ya tersumbat total daripada laki-laki ternyata di patternnya, tapi untuk menjadi resiko kematian itu ternyata walaupun tidak tersumbat total di pembuluh darah, ternyata resiko kematiannya tetap lebih tinggi daripada perempuan. Ini salah satu female pattern yang pertama. Nah, female pattern yang kedua adalah coronary risk factor-nya both women and men yang tadi saya sebutkan di awal, tapi women only ternyata ada lebih banyak, yaitu menopause, birth control pills, dengan smoking. Nah, itu meningkatkan resiko pada perempuan. Menopause sendiri meningkatkan resiko coronary artery disease pada perempuan, sudah diteliti sejak lama. Setelah menopause meningkatkan resiko coronary artery disease pada perempuan. Juga producing birth control pills, ya. Ini kalau misal menggunakan birth control pills tanpa merokok, ini yang ungu, merokok yang biru ini. Kalau misal merokok dan tidak merokok pun sudah meningkatkan risiko heart attack, baik itu sebelumnya menggunakan birth control atau pada saat ini menggunakan birth control pills. Dan apalagi kalau merokok, nah ini sangat meningkatkan risiko kardiovaskular. Sudah sangat lama penelitian ditemukan seperti ini. Oke. Terus kemudian high risk woman sudah ada coronary artery disease, blockage carotid artery, ada PAD, circulatory problem in the legs, aortic aneurysm, diabetes, dan CKD pada perempuan. Nah, ini gejalanya sendiri atipikal. Contohnya yang di jurnal ini adalah angina equivalent. Jadi tidak semua pasien dengan angina yang tipikal chest pain itu pada perempuan itu datang dengan typical angina. Bisa jadi angina equivalent, bisa dyspnea, sesak nafas, gastric pain, dan yang lain-lain. Kita lihat di slide ini. Jadi beberapa minggu sebelum heart attack, 95% women kelelahan, susah tidur, nafas yang nggak enak, susah makan, chest pain. Ini hanya chest pain hanya 29,7%. Sedangkan kalau at time of heart, pada saat serangan jantung, ternyata sesak nafas lumayan tinggi, lebih tinggi daripada chest pain. Jadi orang kalau misalnya kita tanya apakah nyeri dada menekan, menjalar ke tangan, nembus ke belakang, kemungkinan itu bukan keluhan utamanya pada pasien dengan wanita seperti itu. Weakness dan fatigue ini bisa menjadi penyerta juga pada saat serangan jantung. Ini multiple phases of angina tadi artikel tahun 2003, ini tahun 2009, apakah masih sama? Ternyata masih sama ya. Fatigue, difficulty breathing, ya ini menjadi salah satu yang dominan pada perempuan. Chest pain, ya ini pada perempuan memang dominan, tapi yang kita lihat beberapa faktor yang lain, ini bisa di sinus, depresi, stres, dan segala macam yang lain, arm pain, ini tidak khas pada chest pain, yang pada wanita ini bisa terjadi dan dikeluhkan pada wanita sebenarnya pasien tersebut adalah heart attack. Dan in response to symptoms, biasanya kita bilang, kalau laki-laki lebih bilang, oh ini kadang-kadang kita salahnya, ini nyeri otot aja, kalau laki-laki kita sarankan, oh ini nyeri otot aja bukan jantung. Kalau perempuan kita lebih sarankan, oh ini karena stres aja Bu, karena gelisah aja, enggak apa-apa. Sebenarnya ini masalah yang didapati yang mungkin kita salah persepsi bahwa ini sebenarnya heart attack. Selain ya biasanya paling sering adalah, oh ini GERD, nyeri perut, ini lambung aja, atau yang lain. Sehingga pasien tersebut datang ke rumah sakit pada perempuan lebih dari 6 jam ya, lebih sering daripada laki-laki. Ya. Nah, ini physician response to symptoms dari Arizona State University ini dari penelitian tahun 2018. Pasien datang dengan ke medical care dengan bahkan datang berulang kali bisa dengan similar symptoms yang tidak hilang-hilang, padahal sebenarnya itu symptoms of heart attack, dan kadang-kadang provider atau tenaga kesehatan tidak memikirkan ini adalah penyebabnya karena jantung atau heart related. Ini lebih sering pada woman daripada laki-laki. Kalau laki-laki, wah ini bisa pada jantung nih Pak, lebih baik pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau perempuan kita lebih mikir, wah ini bukan karena jantung lah, karena sesuatu yang lain yang tidak berbahaya. Ini pola pikir yang perlu kita pikirkan dan kita sama-sama renungkan ya. Diagnostic approach-nya banyak ya pada perempuan dengan coronary artery disease. Yang paling advance ya coronary CT angio, sampai yang
lain untuk melihat kemungkinannya ini pasien ada coronary artery disease atau tidak. Jadi kita bisa merefer ke rumah sakit atau ke dokter yang lebih expert di bidangnya untuk melihat ini beneran pasien tersebut ada iskemia atau ada masalah di pembuluh darah jantung atau tidak, sehingga pasien tersebut dapat terlaksana dengan lebih baik. Dan pemeriksaan troponin. Nah, ini yang saya mau angkat adalah troponin di Eropa itu sekarang dari beberapa jurnal itu sudah dibagi. Jadi troponin adalah troponin khusus laki-laki dan troponin khusus perempuan. Karena troponin laki-laki dan perempuan ternyata kadarnya bisa berbeda itu, tergantung dari BMI berat badan segala macam, sehingga lebih spesifik kalau misal troponin tersebut ternyata meningkat, belum tentu sebenarnya pada laki-laki meningkat, sedangkan pada perempuan mungkin sudah di atas normal seperti itu. Dan pemeriksaan yang lain yang rutin untuk pemeriksaan pada suspected coronary artery disease, ya. Full blood count, creatinine, lipid profile, gula darah, thyroid function kalau memungkinkan, EKG 12 lead dan chest X-ray juga. Treatmentnya sama sebenarnya. Kalau misal memang ada heart attack, ya yang paling penting adalah reperfusi, ya. Reperfusi, berikan oksigen dan treatment awal dengan obat-obatan. Nah, ini mungkin saya tidak bahas. Intinya di rumah sakit diberikan tata laksana segera, interpretasi EKG dalam 10 menit, dan pemberian obat-obatan ini dalam waktu cepat dalam di IGD, ya. Tentu kita harus perhatikan onset dan gejala-gejala yang tadi disebutkan di slide sebelumnya yang tidak khas pada perempuan, yang perlu kita tanyakan dan kita pikirkan ini penyebabnya ternyata penyebab kardiovaskular. Walaupun secara paradoks ada normal coronary arteries, ya. Ini pada perempuan lebih meningkat 2 kali lipat daripada laki-laki pada settingan non-STI elevation acute myocardial infarction atau STEMI. Ini patternnya lebih banyak pada perempuan. Tetap terlaksananya sebagai ACS seperti itu. Nah, ini yang patternnya yang secara objektif kita bisa lihat. Ini pada perempuan lebih sering adalah microvascular coronary artery disease. Ini kita lihat di spektrometri, yaitu pada saat stres, ya ini bagus perfusinya pada saat stres ini ada iskemia, area iskemia yang pada pada otot jantung. Pembuluh darahnya biasanya kurang begitu kelihatan khas, ada obstruksi di situ, dan pada intravascular ultrasound diffuse arteriosclerosis, ya, tidak blocking khas pada ACS pada laki-laki. Nah, ini bagaimana dengan Gensel syndrome yang tadi saya bahas di awal. Gensel syndrome, apakah terjadi perbedaan juga di tahun 2011 sampai 2011 pada tata laksana ACS laki dan perempuan? Ternyata masih sama. Jadi dapat didapati bahwa laki-laki dan perempuan lebih banyak didapati, oh ini ACS ini daripada perempuan. Karena patternnya secara objektif memang agak sulit, ya, berbeda pada mikrovaskular dibandingkan yang makrovaskular obstruktif CAD pattern pada laki-laki. Dan banyak laki-laki lebih banyak di angio daripada perempuan, mendapatkan terapi yang lebih proper daripada perempuan, daripada perempuan laki-laki, ya. Kemudian sehingga menyebabkan death lebih banyak pada perempuan. Nah, ini jadi know your ABC. Jadi ABC ini singkatannya untuk mempermudah antiplatelet, antikoagulan, ACE inhibitor, ARB, dan anti-anginals itu penting pada pasien dengan CAD, blood pressure control dan beta blocker untuk yang B. Untuk yang C adalah cholesterol management dan cigarette smoking cessation. ABC ini selalu diingatkan kepada setiap pasien. Ini 2 slide terakhir untuk yang CAD. Jadi untuk breast cancer sendiri tahun 92 sudah menjadi global movement. Kita pink ini untuk breast cancer, sedangkan kita belum tahu ternyata ada movement tahun 92 ini adalah red dress movement, ya. Jadi menggunakan dress atau ya dress pada wanita yang warna merah ini sebagai simbol untuk care terhadap heart disease pada woman, yang mungkin kita jarang mendengar, ya. Dan sudah digaung-gaungkan sebenarnya di Amerika, di Indonesia juga sudah ada working group-nya. Jadi intinya ACS atau angina guidelines ini bukan catheter based. Kalau misal tidak ada obstruksi, belum tentu memang pasien tersebut tidak ada angina atau iskemia pada heart disease. Terus ditata laksana dengan baik dengan dalam tanda kutip 4 magic pills tadi, aspirin, ACE inhibitor, beta blocker, statin utamanya. Dan kita harus melakukan tata laksana dengan baik sesuai dengan kondisi pasien supaya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu maternal cardiovascular disease. Semoga masih semangat semuanya rekan-rekan. Oke. Kita bahas yang pertama ini adalah, oh ya, kalau ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat.
nanti kita bahas di akhir sesi, atau kalau misal ada yang mau bertanya langsung nanti kita buka mic-nya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Widi, nanti kita bahas ya Dok ya di slide di akhir presentasi. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke fisiologi dulu pada during pregnancy. Ini saya ambil di tahun 2017, ini ada microfilm. Jadi pasien dengan pregnant itu dalam hemodinamiknya berbeda dengan pasien dengan tidak hamil pada perempuan. Contohnya pada lambung ini absorpsi obat-obat bisa menurun, gastrik pH jadi lebih banyak dispepsia, itu lebih sering pada perempuan, lung kapasitinya turun, dan ada hemodilusi pada perempuan juga, hepatic clearance yang meningkat, uteroplacental flow meningkat pada pasien, sekresi dari kencing atau urin lebih tinggi, dan prokoagulan ya, hormon-hormon dan faktor koagulasi lebih tinggi pada perempuan daripada yang hamil daripada yang tidak hamil. Hemodinamiknya bagaimana? Ini kita lihat plasma volumenya mulai meningkat ya. Jadi volume plasma meningkat mulai dari trimester 2 utamanya sampai akhir kehamilan, dan juga systemic vascular resistance menurun ya. Jadi harusnya tekanan darah turun pada perempuan dibandingkan pada saat tidak hamil ya perempuan itu. Main arterial pressure juga turun. Tapi ini tidak langsung selesai gitu pada saat selesai kehamilan, karena masih selesai kehamilan itu ada masa nifas, yaitu penyesuaian untuk faktor hemodinamik supaya bisa menyesuaikan sampai semasa sebelum melahirkan, sebelum hamil. Jadi ini menjadi problem tersendiri, bisa menginjus beberapa kondisi pada wanita. Yang kita bahas salah satunya adalah PPCM ya. Ini hemodynamic change-nya sudah saya sebutkan, apalagi sangat meningkat apalagi cardiac output-nya pada saat labor ya, pada saat melahirkan. Ini bisa meningkat sampai, kalau misal tadi pada saat sebelum melahirkan bisa meningkat sampai 50%, 30-50%. Plasma volume-nya juga lebih meningkat lagi pada saat melahirkan, proses melahirkan ya, cardiac output-nya dan kerja jantungnya lebih berat gitu pada saat hendak melahirkan. Ini adalah sebuah case yang perlu kita sebagai trigger. Jadi ada seorang wanita 25 tahun, obesitas, usia ya 25 tahun, ini BMI-nya 38 ya. Ini G3P2, hamilnya jadi sekarang sudah melahirkan 10 hari, jadi P3A0 ya. Melahirkan tanpa masalah, datang ke rumah sakit dengan fatigue ya, kelelahan, batuk-batuk sejak melahirkan. Tekanan darah bagus, RR bagus, heart rate bagus, tidak demam, saturasi 94%. Kemudian pasien tersebut didiagnosis respiratory infection dan diberikan antibiotik. Nah, fatigue diberikan, ini karena kurang tidur aja ibunya, karena ngurusin bayi, segala macam diberikan. Kemudian 1 minggu kemudian datang lagi dengan simptom yang masih ada, kemudian antibiotik diganti dan diberikan beta agonis untuk mengatasi. Kemudian ini batuk-batuknya ini karena new onset asma, ini ibu setelah melahirkan tercetus nih asmanya gitu, seperti itu. Kemudian ternyata 2 hari kemudian pasien cardiac arrest di rumah, dilakukan resusitasi tidak berhasil. Setelah dilakukan autopsi ternyata pasien tersebut ada indikasi kardiomiopati ya. Jadi ini adalah sebuah case yang saya ambil dari jurnal di Amerika, dan ternyata cardiovascular disease pada pregnancy, pada maternal ini menjadi penyebab utama kematian pada wanita dengan hamil. Dan ini adalah rasio preventability. Jadi penyakit cardiovascular disease mempunyai strong chance atau kemungkinan yang baik dapat dicegah atau ditata laksana dengan baik kalau misalnya mendapatkan terapi yang sesuai daripada tidak dilakukan tata laksana. Ini preventability-nya ternyata tinggi, paling tinggi daripada yang lain. Preeklamsi dan eklamsi ya kita sulit untuk mencegah ya, karena kita tidak tahu anatomi dari penempatan dari plasenta dari pasien. Nah, ini kardiomiopati pada perempuan yang kita bahas nanti utamanya adalah dilated kardiomiopati pada PPCM, bisa peripartum atau non peripartum. Pada hipertrofi ya ini kita tidak bahas saat ini pada saat sesi selanjutnya ya. Ini bisa secondary to hypertension, drugs, and valvular disease. Cardiovascular disease yang lain kita tidak bahas sekarang, di sesi selanjutnya. Nah, ini kenapa bisa meningkatkan resiko kematian? Karena ada delayed response dari warning signs. Nanti kita bahas warning signs-nya apa pada pasien dengan hamil ya. Ineffective care ini di Amerika ya. Bagaimana di Indonesia ya, kita sama-sama harus refleksi. Misdiagnosis, lack of continuity of care, dan failure to consult. Tidak tahu bahwa ini problemnya ternyata masalah kardiovaskular seperti itu. Healthcare facility, inadequate knowledge sebagai
faktor utama, makanya kita sama-sama sharing hari ini dan diskusi. Coordination of care juga menjadi problem di luar Amerika dan yang lain. Dan pasien tersebut tidak tahu masalahnya, sebenarnya masalah kardiovaskular, ya, underlying medical condition-nya pasien tersebut mungkin ada masalah tertentu kurang dapat dieksplor dengan baik dan pasien tersebut tidak mengerti masalah tersebut adalah ternyata masalah kardiovaskular. Nah, ini red flag-nya yang kita sama-sama bisa perhatikan. Kalau pasien tersebut sesak ya, terus kemudian severe ortopneu sampai menggunakan bantal 4 bantal kalau di sini tulisannya, heart rate-nya 120 kali per menit, systolic blood pressure-nya tinggi, RR-nya tinggi, kemudian saturasinya 94% ke bawah, harus dilakukan tata laksana lebih baik dilakukan di rumah sakit. Seperti itu. Jadi tidak menganggap bahwa pasien ini, wah ini nggak apa-apa, ini asma aja, karena asma jadi sesak, jadi heart rate-nya lebih tinggi, kemudian tensinya tinggi, segala macam. Jadi lebih baik lakukan tata lebih baik di rumah sakit untuk mendapatkan ini penyebabnya kenapa ini pasien ini ada masalah-masalah simptom yang kita dapatkan seperti ini. Ini bisa pada pregnant woman maupun postpartum ya. Jadi karena tadi kita tahu postpartum woman juga ada masalah sendiri yang nanti kita bahas ya dari PPCM. Dan ini red flag-nya lebih secara objektifnya. Kalau symptoms-nya nih hanya kelas 2 lebih pada heart failure-nya. Kemudian ada vital sign-nya tadi, red flag. Kemudian risk factor-nya tinggi, usia di atas 40 tahun, African American, ya kita jarang African American, obese, hypertension, history of chemotherapy, dan ada physical examination-nya ada murmur dan basilar freckles. 1, 2, 3, jadi satu dari antara 1, 2, 3, 4 yang di atas ini, atau kombinasi dari semuanya yang lebih dari sama dengan 4, ini lebih bagus lakukan tata laksana lebih lanjut di rumah sakit. Ya, untuk dilakukan pemeriksaan EKG dan kalau bisa BNP ya, NT-proBNP, kemudian ekokardiografi, dan kalau misal suspected arrhythmia ya dilakukan pemeriksaan Holter dan pemeriksaan darah yang lain. Dan konsultasikan ke OB/GYN dan kardiologi, ini maternal fetal medicine ya, atau OB/GYN dengan konsultan fetal maternal kalau ada. Kalau tidak ada ya ke kardiologi juga, dan OB/GYN juga harus kolaborasi dokter OB/GYN. Nah, untuk BNP sendiri ini penting untuk respon terhadap adanya regangan dari atrium karena adanya pressure dan volume overload yang dimana tidak bisa diatasi oleh jantung. Ini sebenarnya fungsinya bagus karena bisa mengincrease natriuresis dan diuresis sehingga mengurangi volume dari darah. Tapi ini kita bisa mengukur ini untuk melihat respon dari pasien apakah memang ini ada masalah heart failure atau tidak. Jadi heart failure ditandai salah satunya dengan peningkatan BNP. Pada pregnancy biasanya memang meningkat BNP-nya karena pada pregnancy yang memang volume overload ini adalah psikologis, dan juga pada peningkatan LV wall mass dan diastolic dimension ini memang meningkat pada pregnancy. Tapi apakah meningkatnya itu signifikan sekali untuk menyebabkan ini membingungkan kita antara ini normal atau tidak? Ternyata tidak juga. Memang meningkat pada saat trimester 2, 3, dan postpartum, awal-awal postpartum. Namun kalau misal pada pasien dengan yang memang heart failure, ini kita diagnosisnya dengan di atas 300 pikogram per mililiter. Dibandingkan yang ini masih ya biasanya di bawah 50 ini. 20 sampai 30 sampai 50 ini dari pemeriksaan. Jadi BNP masih relevan diperiksa pada pregnancy. Ini untuk diagnosis of heart failure untuk melihat left ventricular dysfunction yang masih bagus tapi asimptomatik gitu. Apakah memang sudah ada regangan dari stres dari jantung, dan kemudian untuk prediktor dari cardiovascular outcome. Jadi intinya adalah hati-hati pada pasien dengan heart failure biasanya bisa terjadi pada saat pregnancy atau early postpartum, dan higher risk-nya 24 sampai 28 minggu setelah postpartum. Dan hati-hati, tidak boleh kita langsung judge pasien tersebut ini asma, karena pasien dengan wheezing itu bisa juga gejala wheezing itu bisa gejala oleh karena heart failure juga, tidak khas dan tidak eksklusif pada asma seperti itu. Hati-hati juga pada X-ray membedakan pneumonia dengan volume overload ya. Oke, kemudian kita lanjut saja ke yang ini. Jadi masuk ke PPCM ya. Saya ambil dari Management of Women with Acquired Cardiovascular Disease dari preconception through pregnancy dan postpartum. Ini tahun 2021, ini masih baru, fresh. Yang kita bahas hari ini adalah fokus di kardiomiopati, khususnya PPCM.
Ini prinsipnya yang outline-nya adalah kalau preconception evaluation, kalau pasien tersebut memang mempunyai kardiomiopati, heart failure, atau mempunyai masalah jantung sebelumnya, kita harus mempunyai baseline ekokardiogram untuk melihat fungsi jantungnya sendiri seberapa kuat atau seberapa baik kondisi jantungnya. Dan hati-hati kalau pasien tersebut memang di bawah 30%. Di bawah 30% fungsi jantungnya, LVEF-nya, kelasnya kelas 3 atau kelas 4 dengan residual left ventricular dysfunction kurang dari 50%, ini sebaiknya tidak dilakukan, dia dilanjutkan untuk hamil ya. Hati-hati jangan sampai hamil, dan terminasi harus ditawarkan kalau misal ada kehamilan. Jadi ini ya di data luar negeri ya. Dan kalau misal dia recover, hati-hati dia bisa relapse lagi. Nah, pengobatan dengan pregnancy kita harus perhatikan, tidak boleh diberikan ACE inhibitor, ARB, dan spironolactone ya, MRA antagonis. Ya, oke. Dan manajemen of delivery-nya nanti kita bahas di slide-slide yang lebih selanjutnya aja. Nah, ini kalau misalnya pasien tersebut ada gejala yang tadi disebutkan di slide sebelumnya, dan simptomnya adalah acute heart failure. Terus kemudian kita harus lakukan lung maturation ya, tanpa dilakukan penundaan untuk transfer ke rumah sakit yang lebih lanjut untuk lakukan tata laksana lebih komprehensif. Ini kalau di luar negeri, bahkan membernya cardiologist, obstetrician, hematologist, anesthesiologist, cardiac surgeon, operating room coordinator untuk melihat prognosis dari fetus dan pasien. Kalau non viable fetusnya ya delivery. Kalau masih fetusnya viable, bagaimana melihat wish dari pasiennya, parentnya, apakah misal belum maksimal nih, lung maturation-nya, fasilitasnya tidak lengkap, apakah siap untuk melakukan delivery, atau dapat dikontinue dengan pertimbangan-pertimbangan dengan maksimalisasi obat dan tergantung kondisi dan sarana prasarana di tempat tersebut. Hati-hati kalau misal pasien tersebut ada heart failure dengan sudah cardiogenic shock, ya kita optimalisasi obat dengan oksigenasi juga, inotropik, dan urgent delivery. Cesarean section ini tanpa kompromi karena bisa mengancam nyawa ibu. Ya, ini blood pressure di bawah 90, heart rate-nya tinggi, RR-nya tinggi, laktatnya di atas 2, dan kemudian ada cold skin oliguria dan mulai somnolen, altered mental status. Dan kalau misal pasien tersebut terstabilisasi, nah kita bisa pikirkan dan jangan lupa kita lakukan initial evaluation-nya dengan EKG ya, EKG, blood test, ekokardiografi, dan pemeriksaan yang lanjutan yang lain. Kalau memang masalah problem heart failure, kita pastikan kalau misal pasien tersebut stabil, sudah dari pasien yang tidak stabil ini menjadi stabil, kita pikirkan dengan pengobatan seperti ini, hidrolasin, nitrat, beta blocker, dan diuretik dapat diberikan, bisa dipikirkan untuk vaginal delivery kalau misal pasien tersebut menginginkan vaginal delivery, dan memungkinkan juga secara medis, artinya komplikasinya lebih turun daripada benefit, komplikasinya lebih sedikit daripada resiko yang didapatkan. Dan kemudian kalau misal postpartum pasiennya diberikan terapi-terapi klasik heart failure ya, untuk dan pemberian bromokriptin kalau pasien tersebut PPCM. Nanti kita lihat kenapa PPCM diberikan bromokriptin ya. Dan diberikan ICD terapi kalau pasien IF-nya di bawah 35%. Oke, ini differential diagnosis heart failure during pregnancy, ada masih banyak sekali penyebabnya, cuma kita nanti fokus ke yang PPCM. Nah, ini PPCM, mungkin 10 menit terakhir. Jadi PPCM ini adalah systolic heart failure pada perempuan pada end of pregnancy sampai beberapa bulan setelah pregnancy, bisa sampai 5 bulan setelah pregnancy, karena ada penurunan myocardial function, dan juga outcome-nya bisa menjadi complete recovery, persistent heart failure, arrhythmia, thromboembolic event sampai kematian. Ini insidennya lumayan banyak di Asia juga, sekitar di Asia, di non-ESC countries, di subset Asia, ini 40% dari 208 pasien ya. Biasanya adalah dilated cardiomyopathy. Ini adalah diagnosis eksklusi, jadi kita harus pikirkan penyebab yang lain pada pasien sebelum kita pikirkan, oh ini true PPCM, embolus, hypertensive heart disease, HIV, AIDS, cardiomyopathy, atau penyebab yang lain. Ini perbedaannya PPCM dengan yang lain. Yang utamanya adalah PPCM adalah penurunan dari ejection fraction dan reduced systolic LV function.
Mohon maaf, izin dok, saya lihat dulu dok ya. Terima kasih dok. Oke, maaf. Siap dok, saya izin lanjutkan. Nah kalau misal yang kita sering salahkan pada saat melahirkan, ini adalah adanya emboli cairan amnion, ketuban. Nah ini ternyata gambaran ekokardiografiknya berbeda itu. Pulmonary emboli dan amniotic fluid embolism ternyata yang masalah adalah RV atau right ventricle dilatation karena embolinya ke paru-paru sehingga menyebabkan fungsi jantung kanannya berat ya, RV dysfunction dan dilatation daripada dibandingkan dengan LV dysfunction atau left ventricle dysfunction yang pada PPCM. Ini probable risk factor dan proposed risk factornya banyak, twin pregnancy, high parity, high gravity, usianya lanjut, kemudian smoking, hypertension, dan yang lain-lain. Ini menyebabkan imbalance dari angiogenik. Ini adalah ekses atau kelebihan adanya ekskresi dari 16 kilodalton prolaktin dan juga placental FMS-like tirosin kinase 1. Jadi ini bisa meningkatkan risiko inflamasi dan endothelial dysfunction dan apoptosis pada cardiomyocyte. Yang ini singkatnya, jadi ada imbalance dan ada problem di pembentukan dari 16 kilodalton prolaktin yang harusnya 23 kilodalton prolaktin yang diinduksi dari adanya reaktif oksigen spesies, stres oksidatif dan lain-lain yang diindus tadi ya oleh cathepsin D menginduksi mikroRNA 146A sehingga bisa menyebabkan endothelial apoptosis atau dysfunction. Ini pada patofisiologi dari propose patofisiologi dari PPCM ya. Kemudian selain itu ada pro-angiogenic material, contohnya ini FMS-like tirosin kinase dari placental yang menghambat pertumbuhan dari endothelial vascular endothelial growth factor A dan B sehingga menyebabkan cardiomyocyte ischemia, metabolic insufficiency dan apoptosis. Jadi intinya faktor-faktor seperti tadi twin pregnancy, high parity dan segala macam ini bisa meningkatkan ketidakseimbangan produksi hormon baik itu di pituitary dan di placental sehingga menyebabkan PPCM. Nah ini insidennya memang paling banyak 1-4 minggu setelah postpartum kita bisa lihat memang hormon-hormon tadi meningkat utamanya pada saat early postpartum ya, dan insidennya meningkat pada saat itu. Dan cardiac output juga masih tinggi pada saat itu, pada saat delivery, tidak langsung nurut. Nah ini pemeriksaan objektifnya ada mitral regurgitasi, LVEF-nya turun. Nah ini disebabkan karena tadi masalah dari 16 kilodalton ya tadi, apoptotic subfragmen dari prolaktin yang menyebabkan masalah dari pasien. Ini diagnostiknya heart failure dengan dalam sebulan terakhir dari pregnancy atau 6 month postpartum, tidak ada masalah heart disease sebelumnya, echo-nya juga segini, LVEF-nya dari 45% dan yang lain, dan tidak ada determinable cause yang lain yang jelas dibandingkan pada pasien. Nah ini kita harus pikirkan symptoms heart failure seperti biasa, kalau misal pasien tersebut PPCM, terus kemudian dengan tadi anti-proBNP-nya di atas 300 pikrogram per mililiter ya, seperti yang saya sampaikan, cek EKG, X-ray, echo, dan kalau misal dia LVEF-nya turun dan neutrality peptide-nya tinggi, kemungkinan likely ya PPCM. Dan hati-hati ini bisa pikirkan penyebab yang lain juga, seperti valvular heart disease, hypertrophic cardiomyopathy atau yang lain sebagai penyebab dari gagal jantung dari pasien dibandingkan PPCM. Ya, ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, natriuretic peptide meningkat, tapi LVEF-nya masih normal, kita pikirkan ya bisa emboli pulmonal, amniotic fluid embolism, dan yang lain-lain. Kalau misal normal-normal semuanya, kemungkinan penyebabnya non-kardiak. Nah, ini symptomsnya bisa mild, moderate, sampai severe. Ini tergantung dari klinis dan juga LVEF-nya bisa dipikirkan. Kalau 30-45% biasanya mild, 25-35% moderate. Kalau severe sampai harus masuk ICU, diintubasi segala macam, masuk biasanya kurang dari 25% ejection fraction-nya. Dapat diberikan obat oral kalau mild, moderate sampai severe diberikan IV, diuretik segala macam sampai inotropik support tekanan darah juga diberikan bromokriptin juga ya. Dan ini intinya kalau pasien dengan PPCM, kita harus manajemennya dari pada saat hamil sampai setelah melahirkan. Dan outcome-nya bisa normal kembali atau bisa sampai irreversible dysfunction. Ini obat-obatannya. Jadi obat-obatan tadi adalah salah satunya adalah
setelah melahirkan adalah obat-obat heart failure klasik, antikoagulan. Kalau misal profilaktik, kalau IF-nya di bawah 30%, dan diberikan bromokriptin juga, atau untuk mereverse efek dari prolaktin yang destruktif pada jantung ibu dengan 2,5 mg dalam 7 hari. Kalau IF-nya di atas 25% dan gejalanya ringan, bisa sampai 27, berarti sampai 8 minggu ya, sampai 8 minggu kalau pasien tersebut 14 hari plus 42 hari kalau pasien tersebut moderate atau severe, berdasarkan sampai titrasi juga bromokriptinnya. Ini obat-obatan heart failure biasa, dan ini sudah masuk dalam guideline kelas 2 ya, kelas 2 itu pemberian bromokriptin untuk mereverse efek-efek tidak bagus pada destruktif pada prolaktin pada ibu hamil. Walaupun pemberian bromokriptin sendiri bisa menyebabkan ibu tersebut tidak bisa menyusui karena prolaktin tidak ada, tidak bisa produksi ASI. Tapi kita pikirkan with benefit dan resikonya pada pasien. Oke, outcome-nya bisa recovered atau non-recovered. Kalau misal non-recovered, ya harus dilakukan tata laksana terus-menerus, long life, bisa sampai continuation of medication, dan multidisciplinary approach. Kalau misal recover pun, hati-hati kalau misal pasien tersebut tidak hamil, 20% bisa relapse lagi dan mortality-nya lebih tinggi, dan bisa follow up sampai setahun ya, untuk fungsi dari jantungnya. Ini kalau misal pasien tersebut hamil selanjutnya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit pada end of first trimester, second trimester, 1 month prior to delivery sampai setelah delivery. Nah, prognosisnya ini full recover 50%, walaupun bisa menyebabkan mortality ya 2% sampai 12%, dan unfavorable outcome-nya bisa sampai, karena kalau misal end diastolic diameternya tinggi di atas 60, severe depressed LV dysfunction di bawah 30%, dan ada right ventricular dysfunction. Dan hati-hati pada pasien bisa jadi relapse lagi kalau memang tidak hamil lagi. Ini 2 slide terakhir. Untuk indikasi untuk C-section atau cesarean section, ini salah satunya adalah acute intractable heart failure pada pasien. Kalau memang tidak stabil dengan pasien dengan PPCM, lebih baik lakukan cesarean section segera. Dibanding juga ada kondisi-kondisi lain yang kan kita tidak bahas saat ini. Dan juga hati-hati kalau pasien hendak hamil lagi, lebih baik dicegah atau dikontraindikasi kalau ejection fraction masih di bawah 30%, nih kelas 3-4, dan right ventricle moderate severe depressed. Jadi ada masalah di right ventricle juga. Dan juga tidak normal pada pasien PPCM, LVEF-nya. Lebih baik tidak lakukan pregnancy lagi. Oke, ini masuk ke risk stratification dari WHO classification, masuk ke 4. Kalau misal tidak membaik lagi, disarankan tidak lakukan pregnancy atau pregnancy is contraindicated. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf, jika waktunya lumayan lama kita bahas karena materinya lumayan banyak. Semoga bermanfaat. Mohon izin bila mohon maaf bila ada kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Saya mungkin buka dulu ya sesi diskusi. Pertanyaan-pertanyaan disilahkan bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, menulis di kolom chat atau membuka mic. Silakan.